sumber kebaikan berikan kepada kami, ciptaan-Mu yang telah layak. Tapi anugerah-Mu yang ajaib melayakkan kami, bahkan melimpahi kami dengan kasih sayang yang begitu besar. Itulah sebabnya pada hari yang Kau kuduskan bersama dengan semua orang yang Kau tebus, kuduskan, yang Kau sayangi, datang bersehati untuk menyembah Engkau, bersujud kepada Engkau dalam hati kami yang terdalam, untuk memuji-muji Engkau, dan untuk merendahkan diri mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang mengambil alih segala sesuatu, baik yang berkhotbah, liturgis, pemusik, dan kami semua hati dan pikiran, dan Engkau yang berbicara, dan kami hanya menyembah saat kami duduk mendengar dengan telinga kami, memberikan hati kami, dan memberikan hidup kami untuk mengabdi dan melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang begitu besar yang Kau berikan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Injil Yohanes. Mari kita membuka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti kita konsentrasi ayat 9 sampai dengan 12. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat sampai 19. Saya mendahului. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Konsentrasi kita ayat 9 sampai 12. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan
aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, Allah mengasihi isi dunia. Semua umat ciptaan yang dia ciptakan, dia kasihi. Mereka dipelihara, diberi hujan, matahari, diberi rejeki, segala yang bernafas mendapat hidup dan berkat dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang bersyukur. Tidak semua orang itu menyikapi dengan baik. Orang berbuat jahat, memberontak. Apa gunanya semua kebaikan itu? Kepintaran, kekuatan, kesehatan. Tapi dipakai bukan untuk bersyukur, tapi untuk melawan Tuhan. Saudara, tapi ada sejumlah orang yang mendapatkan anugerah. Mereka yang adalah lo ami, menjadi ami. Umat, mi, ku, umatku. Yang bukan umatku karena telah berdosa. Kemudian mereka itu diubah menjadi umatku, umatnya Tuhan. Oleh anugerah Tuhan mereka itu ditebus, mereka diubah, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapatkan kasih sayang. Mereka itu yang berdosa kacau, mendapatkan anugerah hidup yang baru. Inilah Allah yang datang mencari dan menebus, mengubah, membuat kita menjadi umat kesayangannya. Maka untuk umat pilihan ini Tuhan Yesus berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, bukan untuk umum. Dia berbicara seperti dia berbicara pada kekasih, kepada kita anak-anaknya, kepada miliknya yang secara intim. Dia so dearly love. Yang mendapat perhatian seperti orang tua sangat sayang pada anak. Seperti kekasih kepada pasangan mereka. So dearly. Dan dia berdoa untuk miliknya. Seperti orang tua sayang anak. Betapa luar biasa memperhatikan. Dari anak itu masih bayi. Dia tuh digendong, disayang. Tidak pernah lepas. Hampir 24 jam ya. Ya, kadang memperhatikan anak lebih dari diri ya. Apalagi orang yang saya kenal, saya bisa tahu, merawat diri. Ada yang tidak tega untuk serahkan kepada babysitter. Ini termasuknya, tak tanya lagi, iya kan? Iya juga, saya tahu. Ya. Sebagian wanita itu belum merit badan gadis. Setelah punya anak, kekar, berbobot, itulah tangan cinta. Karena laki-laki bisa kalah untuk ketekunan, kelelahan untuk gendong. Ya, dulu 9 bulan, ya, lalu menjadi luar biasa. Sebagian orang yang kadang saya punya gambaran, itu bersawa pun masih digendong. Lalu badannya dililit, lalu kalau dia punya banyak daging, itu bentukan-bentukan membuat badannya tidak elok lagi. Ada yang menyusui anaknya itu sampai umurnya besar, ada yang sampai 5 tahun. Sebagian orang tidak lakukan itu untuk menjaga dirinya. Ada ibu susu yang diupah untuk menjaga diri mereka. Semua itu sangat nancap di kepala saya betapa kasih sayang orang-orang model kuno kepada anak. Perhatian. Tetapi saudara, terlebih-lebih lagi pencipta kita, amin. Yang menciptakan dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan itu diungkapkan dalam Alkitab dengan sangat luar biasa. Termasuk salah satunya adalah di dalam kitab Hosea. Bagaimana sakit hatinya Tuhan dikhianati. Bayangkan kalau ada laki-laki yang melihat istrinya mengkhianati. Itu akan terjadi pembunuhan. Tapi yang disakiti mencintai sampai berdarah. Dan itu yang dia nyatakan dengan anaknya Yesus Kristus datang dalam dunia. Mencari kita. Mengulurkan tangannya. Dan sebelum kita diselamatkan, kita nusuk dia. Sebelum kita diselamatkan, kita tikam dia.
Tapi seperti itulah orang tua. Mengasihi sampai terluka. Mengasihi itu memang sangat bahaya. Mengasihi orang baik menyenangkan. Itu aja ada korban. Mengasihi yang bermasalah itu siap mati. Karena mereka selalu melukai. Mereka selalu memberontak. Membahayakan. Tuhan tahu. Tapi kasihnya terlalu besar. Super besar. Dari ujung ke ujung, dari timur ke barat, tak terbatas. Dan dia menjangkau. Dan bagaimana Tuhan mengasihi. Nah, di dalam konteks doa imam besar kita, dikatakan dalam ayat yang kita baca, aku berdoa untuk milikku. Aku berdoa untuk mereka, bukan secara umum. Bukan semua anak, tapi anakku yang kulahirkan. Yang namanya, yang lahirnya, yang semua riwayatnya terekam di dalam otak, benak, dan hati daripada sang orang tua. So dearly, bukan bilangan, ya, bukan angka, bukan cuma wajah umum. Tapi adalah yang ada meterai, ada darahnya, benihnya di sana. Tuhan berdoa bagi kita. Wah, apa artinya Tuhan berdoa bagi kita? Ada seorang Kristen pergi merantau. Pergi ke kota, tinggalkan daerah, lalu kemudian pasti ada banyak kesulitan. Berjuang, setengah mati. Orang-orang yang merantau dari kondisi yang sederhana, biasa menghadapi kesulitan keuangan, pekerjaan, lingkungan, macam-macam masalah, yang biasa ada orang tua, keluarga, rumah yang menaungi, sekarang itu kesulitan. Nah, di dalam berbagai kesulitan termasuk kondisi kerja, kondisi sulit, kadang sakit dan macam-macam, dan godaan, dia ada godaan untuk menyerah. Ya. Dia merasa terpuruk, down, dan dia mau menyerah. Dalam kondisi itu, dia ingat mamanya. Dia ingat mamanya yang suka berdoa, dan dalam doa yang tekun, namanya disebut. Dan dia tahu, I'm loved. Aku dicintai, aku tidak diabaikan. Ada Tuhan, ada mamanya yang membayangin dia, yang care sama dia, yang membawa dia di dalam doanya. Ya. Saudara tadi waktu nyanyi lagu nomor yang bait terakhir, Jesus remember, itu berkesan bagi saya. Ya. Kalau ada orang ingat, kadang kita itu terharu, oh iya masih ingat aku. Ya. Ya. Ada orang yang kirim WA, oh ya menyampaikan sesuatu, oh you masih mengingat aku. Ya, ada orang yang kadang ketika dalam kondisi yang mungkin sangat sulit ketika dia merasa nobody care. Tapi ada yang memperhatikan, wah itu akan seumur hidup terkenang, luar biasa. Saudara, anak ini kemudian menjadi dikuatkan dan berjuang. Aku jadi ingat ketika merenungkan hal ini, lagu Di Doa Ibuku. Ya, masih ingat ya? Ini kita terkenal dengan lagu ini, Erlin juga. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Saya ingin menitipkan hal warisan terbaik yang kau bisa berikan kepada orang-orang yang kau cintai adalah pray. Pray. Apa yang bisa saya bantu? Pak, doakan saja sudah cukup. Kadang itu klise. Tapi mikir-mikir memang itu yang terbaik.
Doa itu memberi suatu kekuatan. Dalam buku Iman Pengharapan Kasih, Pak Tong cerita, mamanya berdoa. Itu nancep di kepala kita yang sering ngikutin khotbah Bapak Tong. Memang satu yang saya anggap kekuatan daripada Pak Stephen Tong punya kesetiaan adalah doa mamanya. Yang doa puasa untuk para hamba Tuhan, kemudian tambah lagi satu hari doa puasa untuk semua anaknya. Makanya 5 anaknya jadi pendeta. Peter, siapa lagi? Caleb Tong, Yosef Tong, Stephen Tong. Ini tong-tongnya tong berisi. Ya. Bukan tong biasa. Ya. Tong-tong yang berisi. Ada dasarnya. Seorang ibu yang setelah jadi janda. Tidak banyak duit. Tapi punya harta yang jauh lebih luar biasa. Doa. Doa orang tua itu luar biasa. Ada doa seorang ibu bernama Monica. Anda tahu nama anaknya siapa? Itu orang besar. Dengan cucur air mata, doa tak henti seperti putus asa. Siapa nama anaknya? Santo Agustinus. Salah seorang paling besar, teolog paling besar, filsuf paling besar, dan paling penting di dalam sejarah kekristenan, bahkan dunia. Ini orang luar biasa. Di dasar-dasarnya ada doa. Adakah doa yang lebih dahsyat daripada doa Tuhan Yesus? Kadang membaca Yesus berdoa lewat. Tapi bicara mengenai doa ibu, doa Monica, doa mamanya Stephen Tong bagi kita yang kenal. Ya, itu menjadi satu signifikansi luar biasa. Saya ingin melalui itu mengatakan terlebih-lebih lagi ketika Yesus mengatakan, aku berdoa untuk milikku, umat tebusanku. Yesus berdoa bagi Petrus. Dan Petrus tidak hilang. Petrus seperti dengan Yudas mengkhianati. Yudas selesai. Tapi Petrus menjadi kepala rasul. Kalau ada yang mendoakan kita, itu luar biasa. Kalau kita bisa berdoa, itu luar biasa. Tuhan Yesus berdoa bagi kita, He remember me. Dia ingat aku. Yesus ingat aku. Dan Yesus berdoa bagi miliknya. Dan pasti mereka tidak akan terhilang. Saudara, inilah satu penghiburan kekuatan luar biasa. Ayat 10 mengatakan bahwa segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Segala milikku, milikmu, milikmu adalah milikku. Saya ingin tanya, ada berapa persen dalam persekutuan ini? Ku-mu adalah anak dan bapak. Mu-ku, sesuatu intra personal di dalam Tritunggal. Tidak disebutkan mengenai Roh Kudus, belum nanti ya baru akan masuk. Pelajarannya masih pelan demi pelan. PL Allah Esa. Dalam Yesus ada, Yesus adalah anak Allah. Nanti kemudian baru naik kelas menjadi Allah Roh Kudus. Dan inilah gimana konsep Tritunggal itu secara progresif karena kebutuhan, ketelatan kita pelan-pelan diajarkan. Di sini adalah kesatuan yang paling erat, paling intim, paling utuh, paling sempurna. Tapi ada satu yang dilibatkan. You and me. Inside. Milik, yaitu kita masuk di dalam persekutuan Allah Tritunggal sebagai kesayangannya. Seperti Yesus dengan Allah Bapa memiliki persekutuan union yang begitu membahagiakan. So blessed. Ya, betapa indah Allah yang Allah kasih. Dan aku cacing, sampah yang masuk neraka mestinya. Sekarang menjadi miliknya dan dalam persatuan. Luar biasa. Papa mama saling sayang, ada satu yang nongol. Papa mama sedang rangkulan. Tahu-tahu ada satu nongol. Aku juga ikut, tak mau ketinggalan. So sweet.
So sweet. Betapa indah. Kita ada di dalam kesempurnaan persatuan Trinitas yang paling berbahagia dan terberkati. Dan kita ada di dalamnya. Kita bersyukur untuk hal ini. Kita di dalam anugerah Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat yang 10b, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, satu masalah paling besar adalah keluhan Tuhan. Karena kamu namaku dicela. Karena kelakuan umat yang tidak setia, nama Tuhan tidak muliakan. Tapi doa Tuhan Yesus yang merupakan intisari curahan jiwa dan satu persembahan untuk di altar dan punya kuasa penggenapan yang begitu besar. Dia mengatakan, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kristus dipermuliakan dalam diri kita, itu panggilan yang luar biasa. Oh Tuhan, biarlah ini terjadi di dalam realita hidup kita. Saudara, dalam seluruh dunia ada satu bangsa yang unik. Tak bisa ditolak. Kentara Israel. Israel adalah satu bangsa yang unik, yang dari satu benih, satu bapak yang istrinya mandul. Yang sudah tua, tidak punya anak. Yang mengeluh bahwa sebentar lagi semua kekayaan dan keberhasilannya akan jatuh kepada budaknya. Apa gunanya? Benihnya tidak ada. Tapi dari pucuk yang layu, Tuhan munculkan satu bangsa. Dan ini bukan seperti bangsa-bangsa lain yang lebih besar. Babel, Asyur, atau sebagainya. Yang semua kerajaan habis hilang, tak berbekas. Mesir. Ya. Tetapi dari satu benih yang kecil Abraham ini, ada satu bintang-bintang yang jumlahnya banyak. Umat yang begitu besar dan begitu spesial. Israel punya satu kelebihan, yaitu mereka dapat anugerah yang beda dari semua bangsa lain. Mereka jadi umat pilihan, mendapatkan hukum Taurat. Satu bangsa yang seperti apa sih? Di dunia juga ada, dalam dunia ini ada beberapa bangsa yang sangat hebat. Sorry to say, kalau boleh kita katakan, China, Tiongkok, adalah satu bangsa yang besar. Mereka tak bisa diragukan punya satu warisan yang luar biasa. Mereka punya yang namanya Lao Tzu, Kong Tzu, ada Meng Tzu, ya, dan semua yang lain itu tokoh-tokoh, pujangga-pujangga, pengajar-pengajar dan yang sastrawan, semua pemikir-pemikir, etikawan yang luar biasa. Mereka juga punya ilmu-ilmu yang hebat, tradisi yang sampai hari ini mungkin Tiongkok akan sulit hilang. Karena satu identitas dan warisan. Walaupun di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang mereka kurang adalah tidak mempunyai Injil. Maka Tuhan izinkan komunisme itu menghancur lantakkan. Menghancurkan semua kesombongan. Maka justru orang Kristen saat ini lebih banyak dari zaman dahulu. Nah, saudara, tak banyak bangsa yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Tetapi Israel yang adalah yang begitu kecil, yang tak berarti di antara semua bangsa, yang kadang sejarah dunia tidak banyak mencatat. Kalau mencatat pun kadang itu serpihan di tengah bangsa-bangsa besar, mereka hanya sebagai budak atau sebagai pelayan, tapi tidak penting. Tapi ternyata dalam sejarah Tuhan, mereka itu begitu penting, mereka punya hukum Taurat. Mereka punya sesuatu budaya yang kemudian sangat penting. Mereka punya satu janji, mereka punya satu covenant dari Allah yang setia. Inilah sebabnya peradaban dunia sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Greek thinking, thought, ya, sama Yahudi. Ya, sama Yahudi. Dari Abraham ini. Pemikiran, filsafat, dan macam-macam, dan agama. Ini mempengaruhi dunia. Dan Taurat Musa, sistem, etika dan sebagainya. Itu mempunyai satu peranan terhadap budaya sekarang. Nah saudara, Israel itu adalah satu bangsa yang sangat diberkati. Tapi satu paradoks, karena mereka sekalipun mendapat anugerah sangat besar, mereka sering gagal. Tapi luar biasa janji Tuhan
tetap menjadi kekuatan. Salah satu ya keajaiban Allah bahwa di tengah begitu banyak bangsa yang binasa, Mesir sudah tidak ada. Mesir sekarang bukan orang Mesir zaman dahulu. Wangsa demi wangsa silih berganti, sudah ada. Banyak bangsa-bangsa yang dicatat di Alkitab itu sudah tidak ada. Tetapi Israel masih ada. Dan pernah ada terbenam 1.800 lebih. Dari tahun 70 Masehi 1948 baru satu bangsa ini ada. Tapi dianiaya, terserak-serak, dianiaya, ditekan, sering terjadi pemusnahan yang terjadi dari Mesir, zaman Persia waktu Mordekai dan Esther, dan juga zaman Hitler dan berbagai zaman sebelumnya. Berbagai penganiayaan terus dilakukan. Tapi mereka tidak hilang. Karena mereka punya identitas. Mereka menjaga. Ya. Tidak mau campur. Inilah bangsa yang sulit untuk ditiadakan. Tapi luar biasa mereka seperti pernah hilang. Tapi tetap ada. Nah, kalau kita melihat dunia perekonomian orang Yahudi ada di sana. Keuangan dunia, pemenang Nobel mayoritaslah orang Yahudi. Para filsuf, orang-orang saintis, orang-orang hebat, lalu penemu-penemu sejarah teknologi-teknologi. Ini satu bangsa yang sangat unik, luar biasa. Tapi saudara, sayang, dengan anugerah yang luar biasa, yang paradoks mereka, tetap ada dalam janji Tuhan. Ada satu kegagalan untuk menerima Yesus. Maka itulah Tuhan dari Israel yang gagal munculkan Israel rohani. Menciptakan satu umat rohani yang bukan disunat dengan sunat daging. Tapi sunat hati. Lahir baru oleh penebusan Yesus Kristus. Menciptakan satu umat baru. Israel rohani. Inilah gerejaku yang aku tidak akan biarkan binasa. Allah mau tidak bisa menelannya. Aku mengasihi dia. Gereja hadir di tengah dunia sebagai satu perwujudan Allah hadir. Gereja hadir. Kristus hadir. Allah bekerja. Dan dunia yang sedang di dalam samudra yang berbahaya membutuhkan gereja sebagai penolong. Sebagai yang melayani. Di mana gereja hancur tidak ada. Dunia pun tak perlu ada lagi. Dunia masih ada. Masih ada di tengah kekacauan. Ada harapan karena Tuhan masih beranugerah. Dan Tuhan beranugerah dengan memakai gerejanya. Sebagai perpanjangan tangan, kaki, mengulurkan, memberitakan. Maka gereja hadir untuk menjadi berkat. Menjadi pertolongan. Untuk boleh menyalurkan rencana keselamatan Tuhan. Gereja adalah keselamatan ibu. Untuk di dalam gereja ada keselamatan. Bukan gereja melimpahkan keselamatan. Keselamatan dari Tuhan, tapi dari gerejalah doktrin, tiang penopang, pengajaran, berita dengan setia kita sampaikan, kita ajarkan, kita ejawantakan untuk membuat damai sejahtera. Aku dimuliakan di dalam mereka. Betapa luar biasa kemuliaan ini. Seorang anak yang tidak tahu dia itu mulia, dia akan berlaku hina. Tapi ketika seorang tahu bahwa dia itulah calon raja, sikap kelakuannya itu berharkat. Identitas, kesadaran siapa dirinya. Waktu almarhum Elizabeth II dikasih tahu, you will be the future queen. Waktu masih muda, mungkin umur belasan atau di bawah 10 tahun. Dia sudah tahu gimana dia bersikap. I'm the future queen. Aku gimana bersikap. Ya. Berdiri, bersikap, tidak sembarangan. Ya. Dia tidak meremehkan diri. Kenapa orang meremehkan diri? Karena aku murahan. Kalau aku murahan, aku akan pakai apa aja. Yang penting, gue senang. Aku gak punya masa depan. Aku gak punya masa depan yang mulia. Aku gak perlu jaga diri.
Aku nggak punya masa depan. Yang penting apa yang bisa saya terima, makanlah, minumlah, enaklah. Besok aku mati. Aku nggak ada harapan. Tapi orang yang tahu dia itu orang mulia, dia tidak akan sembarangan. Kesenangan, kenikmatan, keuntungan yang remeh, dia akan pandang rendah. Itulah menyebabkan banyak orang menjual diri dalam dosa. Untuk kesenangan remeh. Tapi orang yang melihat suatu kemuliaan, rancangan Tuhan, dia itu hormat dan menjaga dirinya. Ajaran, larangan, hukuman, tawaran, imbalan tidak cukup untuk membuat orang kuat. Karena dosa, kesenangan, daging, keuntungan remeh telah membuat orang yang harga dirinya murahan itu telah terperangkap. Tapi mereka yang tahu siapa diri mereka, mereka berbeda. Aku adalah alat di tangan Tuhan, milik Tuhan. Tidak boleh sembarangan dipakai. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Karena itu saudara, kita harus tahu identitas kita. Kita berbeda dari dunia. Kita anak Tuhan. Kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Dan ketika kita hidup bagi Tuhan, setelah kita rela, betapa bahagianya. Orang mencari bahagia yang dia temukan kebinasaan. Orang melampiaskan semua kesenangan yang dapatkanlah kehancuran dan penyesalan dan kehinaan. Orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak lagi cari senang, adalah orang paling senang. Dunia penuh paradoks, penuh dengan ironi. Kalau paradoks itu kita tak paham, kita kasihan. Ada banyak contoh. Salah satu contoh adalah hal yang mengagetkan dunia, pelajaran yang pahit. Orang-orang terkenal paling kaya pergi ke satu pulau. Satu malam ratusan juta. Memain perempuan, main anak kecil ratusan juta. Tapi mereka terlalu terkenal. Nama presiden, nama orang terkaya dunia. Lalu menjadi satu dokumen yang sedang diperiksa. Yang akan dibuka oleh seluruh dunia dan generasi berikutnya. Segala macam kebusukan, kehinaan, kenistaan, kekotoran. Layakkah satu hari, satu minggu untuk main-main? Mereka akan hilang kemuliaan yang dicatat oleh sejarah. Mereka bukan orang remeh. Mereka membuat diri mereka remeh. Tapi orang yang berserah diri pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ada satu nikmat yang lain. Ada satu tantangan yang saya sampaikan kepada orang-orang yang dengarkan khotbah saya. Ketika kita tergoda untuk melakukan hal yang menyenangkan, itu sulit untuk ditolak. Bisakah kita mengalami kenikmatan tidak melakukan? Nikmat yang kita tahan dengan tidak meraih nikmat yang mematikan. Lalu kita menikmati menahan diri. Waktu itu mungkin kita sulit ketika ada makanan kita tahan. Ya saudara, kadang ada makanan yang kalau kita nikmat, kita makan bocor loh. Apalagi untuk saya. Setelah itu akan problem. Ya. Makan cabai kebanyakan untuk yang alergi. Atau makan sesuatu yang menyebabkan tahu-tahu kolesterolnya masalah. Atau tiba-tiba dia punya gula darahnya meningkat. Ya. Kadang aku juga bisa lupa daratan. Lahap, makan sampai lupa diri. Setelah itu terima akibatnya. Dan sewaktu terima akibatnya, orang kapok-kapok selama 3 tahun. Tahun keempat kembali lagi berdosa. Karena tidak tahan. Tapi bisakah ada semacam kedewasaan untuk kenikmatan tidak melakukan apa yang menggoda sangat nikmat. Dan waktu kita tidak lakukan, menerima nikmat itu. Itu silakan direnungkan. Dalam mereka namaku dimuliakan. Orang-orang yang mulia itu akan sangat bersyukur. Karena mereka tahu paradoks dalam menyerahkan hidupnya dalam rencana Tuhan. Salah satu yang paling mulia adalah Yesus Kristus yang meninggalkan segala sesuatu. Melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang lebih berbahagia. Lebih terberkati. Lebih sukacita. Lebih mulia. Lebih penuh anugerah. Selain Yesus yang menolak semuanya itu. Inilah yang harus menjadi kesaksian orang Kristen. Sukacita, nikmat.
Bukan ketika kita pergi ke pelacuran, melakukan dosa, aku senang. Banyak yang salah lakukan, nyeselnya kelamaan, tidak sebanding. Sebagian orang sudah nyesel, sudah rugi, tidak bisa balik. Berbahagialah orang yang menjaga dirinya dalam kesucian. Holiness is beautiful. Holiness is blessed. Holiness adalah sesuatu yang joyful. Godaan kadang terasa, kalau aku nggak meraih, aku kehilangan nikmat. Justru mati. Paradoks ini harus kita pahami. Ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Saudara, kehadiran Yesus bersama murid adalah sesuatu kekuatan penghiburan. Pemimpin besar kalau ada, anak buah senang. Reform ada pemimpin yang sangat berkualitas, sulit dicari duanya. Hampir sulit, tidak semua zaman ada. Waktu dia dipanggil Tuhan, itu akan menyebabkan suatu kondisi yang berubah, bisa bahaya. Perlu ada anugerah yang membuat kita datang pada Tuhan. Ada semacam kehilangan yang besar. Adanya Yesus bersama murid-murid, mereka itu dikuatkan. Waktu Yesus sudah ada, mereka akan sengsara. Mereka akan goncang. Tetapi saudara, Yesus berkata bahwa aku doa Bapa pelihara kamu. Saudara, ada banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa kita dipelihara. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Yesus mengatakan, aku beri hidup kekal pada mereka dan mereka tidak bisa binasa selama-lamanya. Bahwa Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dan kita di dalam tangan Bapa dan ada yang bisa merebut. Aku dan Bapa lah satu. Ini semualah satu jaringan interchange, satu interaksi kebenaran di mana kita sangat diberkati yang membuat muncullah satu lagu Blessed Assurance, asuransi, jaminan yang mulia. Blessed Assurance, Jesus is mine. Ku dapatkan jaminan sungguh dan pasti. Ku mendapatkan keselamatan lahir baru dan pasti. Salah satu hal yang paling kita diberkati adalah di dalam kekristenan, Kristus. Kita punya jaminan. Dan yang menolong kita memahami dan menjalani dengan baik adalah doktrin reform. Diajarkan oleh teologi reform. Jangan yakin-yakin yang keliru ya. Tapi teguh dalam Tuhan, datang pada Tuhan, diam di dalam Tuhan, dipenuhi dalam Tuhan. Kamu memiliki suatu damai sejahtera yang sangat luar biasa, jaminan pasti. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, mereka menjadi satu sama seperti kita. Sekarang Allah Bapa, Allah Anak, dan umat. Dan sekarang umat menjadi yang diperhatikan. Umat antar umat, antar Kristen. Ada kesatuan. Dan kesatuan mengasumsikan damai sejahtera. You mau tahu di mana ada tidak ada damai? Pecah. Satu negara, satu keluarga, satu komunitas, satu institusi. Di mana ada perpecahan dan tidak kesesuaian. Itu seperti duri dalam daging. Bu Eni barusan ngerasain ya. Pinnya baru dilepaskan. Itu duri dalam daging. Kaki yang patah selama berapa? In the cost tanpa bayar. Terpaksa. Dan setelah dioperasi, pinnya itu sudah dilepas. Gangguan itu sudah. Kalau ada sesuatu, suami istri, ada sesuatu hal mengganggu. Itu ada suatu duri dalam daging. Dalam keluarga, dalam satu gereja, dalam komunitas, dalam satu negara. Terjadi perpecahan. Maka sangat tidak menyenangkan. Di mana ada perpecahan, perselisihan, keributan. Maka ada suatu kerusakan. Indonesia akan susah maju. Jikalau tidak ada satu kesamaan visi untuk mencintai NKRI. Bahaya sangat besar. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam pemilu setiap kali kita deg-degan. Setiap ada suatu radikalisme yang muncul, kita deg-degan. Karena korban yang paling awal jadi sasaranlah orang-orang minoritas seperti Chinese, orang-orang Kristen. Kita akan terjadi pecah, perang, pembasmian, dan macam-macam. Tapi jikalau mereka bisa satu walaupun berbeda, walaupun bersaing secara partai, politik,
tapi punya kecintaan tujuan bersama bagi satu negara, ideologi dan tujuan dan cita-cita, itu masih ada satu harapan untuk memajukan. Nah saudara, maka betapa pentingnya persatuan. Maka Tuhan mendoakan bagi persatuan. Persatuan bisa terjadi jikalau bukan semua orang ikutin aku. Karena itu terjadi persaingan kekuatan. Ideologi, ide, filsafat. Tapi ketika aku makin dekat Kristus, engkau makin dekat Kristus, suami dekat Kristus, istri dekat Kristus, saudara dekat Kristus, kita dekat Kristus, kamu dan aku tuh jauh. Kalau kita dekat Kristus dan engkau dekat Kristus, kita menjadi dekat. Persatuan, kesatuan hanya bisa terjadi ketika ada pertumbuhan. Ketika kita semua bertumbuh dalam segala arah kepada Kristus, pertumbuhan rohani, pengertian, afeksi, karakter, di mana Kristus hidup dalam diri kita sehingga kita makin menyerupai Kristus dan kita dikoreksi. Kita tidak akan pernah sama. Tetapi kita disatukan di dalam kemiripan dengan Kristus dan terjadilah apa yang nanti dikatakan oleh Mazmur 133. Oh, alangkah baiknya dan indahnya ketika saudara duduk bersama-sama dengan rukun seperti minyak yang baik. Ke atasnya kepala mereka meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ini bahasa puisi, imagery, gambaran. Ada embun, ada Hermon mengalir jauh sampai melintasi wilayah dari Papua sampai ke Jawa. Itu mengalir, memenuhi dan berkat. Itu gambaran yang sangat indah. Ketika semua orang bertumbuh dan ada kesehatian yang sama dalam Tuhan. Dalam perbedaan gimana cara untuk sama-sama bersama. Karena semua tujuannya sama. Kendali diri, kontrol diri, tujuan bersama, semua dengan motif demikian, maka akan timbul sejahtera. Dan ini menjadi suatu pancaran dunia melihat gereja, dunia melihat Kristus. Ayat yang ke-12 boleh dikatakan sebagai yang tadi, peliharalah mereka. Aku jaga mereka, jaminan. Tapi inilah bagaimana Tuhan doa bagi sesuatu yang begitu besar bagi gereja. Dia doa, dia remember. Kita itu ditopang oleh dia. Seperti Petrus tidak akan hilang. Seorang anak didoakan ibunya. Seorang Agustinus didoakan oleh Monica. Anugerah Tuhan menaungi. Tuhan Yesus melihat kita, mikirin kita, doa bagi kita. We are blessed. Kita sangat diberkati. Ini kekuatan. Kita teguh untuk bagaimana boleh memperkenankan Tuhan. Dan bagaimana bukan hanya urusan aku pribadi. Aku dicintai Tuhan, aku senang. Tapi egois. Tapi gimana kita mencintai gereja. Kita bersatu. Kita cinta Tuhan. Maka kita cinta sesama pekerjaan Tuhan. Dan kita diubah. Pikiran kita, afeksi kita, karakter kita, semua hal kita ada keselarasan karena konduktornya adalah Yesus Kristus. Sehingga satu musik yang indah. Saya senang dengan apa yang saya teringat, apa yang minggu lalu atau minggu kapan saya sampaikan. Ucapan seorang bapak yang mengatakan, dunia memberi saya sampah, aku memberi dunia musik. Inilah Yesus. Dunia memberi dia sampah. Sampah luar kita dan engkau, kamu dan saya. Tapi dia bentuk kita sehingga kamu menjadi nada, sol, mi, do, atau musik yang berbeda. Tapi dalam orkestra ini ada suatu harmoni yang luar biasa. Landfill harmonik. Kayaknya lebih cocok untuk gambaran gereja daripada philharmonic. Karena dari sampah-sampah inilah Tuhan jadikan musik yang indah. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Tuhan ingat kami. Tuhan doa bagi kami. Seorang ibu, seorang ayah berdoa luar biasa. Seorang jemaat doa bagi pendetanya luar biasa. Seorang pendeta doa bagi jemaatnya itu luar biasa. Jika kami berdoa bagi musuh sehingga mereka boleh mengalami anugerah Tuhan itu luar biasa. Tapi di atas semuanya lah sangat luar biasa. Tuhan doa bagi kami.
Tuhan selalu melihat pada kami. Dengan cinta kasih-Mu selalu menuntun dan menopang kami. Kami pasti dijaga. Karena itu kami mau hidup dalam satu kehormatan, identitas yang jelas. Dan kami hidup bagi Tuhan. Biarlah rencana Tuhan jadi, bentuklah kami, tolonglah dalam setiap pergumulan. Kami tidak mudah dijatuhkan dan putus asa. Tapi Tuhan sedang membentuk kami melalui berbagai macam kesulitan, sampah-sampah yang ada dalam hidup kami. Menjadi satu harmoni, musik yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Berkati dan kuat kami, bentuk kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin.